Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isai Kabar Takal, Penajam Pasir Utara. Selamat datang di PNS, Podcast Narasi Sipil, suara dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, wadahnya sipil bernarasi. Bersama saya Halwa dan rekan saya Hilmi. Ya, akhirnya kita on air setelah sekian lama, perencanaan panjang dengan segala rintangan babi-bunya. Selamat datang, saya ucapkan sekali lagi di Dinas Perpustakaan dan Arsip, Podcast Narasi Sipil. Gimana rasanya episode pertama? Deg-degan, Gugup banget. kelihatan banget ya. Hari ini kita kami nggak sendiri. Kami ditemani yang kami rasa sosok yang pas untuk membahas ini, karena kami akan membahas tentang UMKM di Penajam Pasir Utara. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Mas Tata. Selamat datang. Terima kasih. Ini perdana ini ya. Perdana banget. Perdana Sangat keren. Betul banget. Jadi Mas Tata ini kan yang berkiprah dan mendampingi langsung para pelaku UMKM dan juga sebagai pelaku ya Mas? Sebagai pelaku UMKM juga ya? Istri saya. Oh ya, istrinya di Taman Alun-Alun itu. Jadi tentunya Mas Tata ini pasti banyak punya cerita-cerita yang bisa kita dengarkan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang program dan kegiatan dari Huta itu sendiri, bisa diceritakan Mas awal mula terbentuknya Huta, terus Huta itu apa, terus kapan mulai terbentuknya? Oke. Jadi awal mulanya ya. Kalau tepatnya sih sendiri saya pun juga lupa. Iya. Tapi kalau untuk bercerita awalnya ya memang ini dari teman-teman UMKM juga sih ya salah satunya memang tujuannya untuk gimana caranya kita ini tidak sendiri gitu ya, karena ya memang UMKM di Alun-Alun ini kan lumayan banyak. Jadi biar nanti ke depannya kalau teman-teman UMKM ada menyampaikan sesuatu aspirasi untuk pemerintah bisa dimewakilkan. Oh iya benar. Makanya pada saat acara ini ya, sebelum acara perpisahan Pak Marbun, nah jadi itu kami konsep, terus kami bentuk kepanitiaan. Habis setelah itu barulah kami membuat struktur untuk kepengurusan Huta sendiri. Nah kalau untuk idenya itu dari awalnya sih memang waktu itu kan saya ini lagi jualan di mana CFD. Karena kebetulan kami kan juga selain di Alun-Alun jualannya juga di CFD, Car Free Day. Jadi setiap hari Sabtu pagi. Nah waktu itu kalau dulu kan zamannya masih Pak Marbun dulu kan dia sering datang tuh. Iya. Dia sempat ngomong begini, ini yang koordinir siapa nih? Teman-teman UMKM. Oh. Koordinatornya siapa? Iya. Itu pas bertanya memang pas di depan saya. Saya bingung mau jawab apa ya kan. Mau bilang nggak ada ya, kami masing-masing aja seperti itu. Makanya pas habis setelah itu saya komunikasi sama teman-teman yang lain, gimana kalau kita buat perhimpunan atau kelompok. Teman-teman yang lain setuju dan akhirnya berawal dari acara perpisahan Pak Marbun. Jadi kita konsepkan di situ perpisahannya. Habis setelah acara perpisahan itu barulah kami mendirikan Huta. Jadi Huta ini terbentuk bukan dari anggota menunjuk pengurus. Saya pun juga bukan terpilih karena anggota memilih saya, enggak. Iya. Karena memang waktu kami membentuk Huta ini itu kita kumpulkan 10 orang UMKM yang mungkin menurut saya bisalah untuk mengurusin teman-teman UMKM yang ada di Alun-Alun. Jadi pas kami kumpulin waktu itu ya saya juga nggak menunjuk diri saya untuk sebagai ketua, enggak. Jadi pada saat itu teman-teman kita membagi struktural, akhirnya dikasih kesempatan untuk jadi ketua Huta. Seperti itu. Nah, teruntuklah Huta. Nah, Huta itu sebenarnya namanya itu kami itu udah share banyak nama. Jadi teman-teman silakan kalian buat namanya apa masing-masing pengurus itu buat dulu. Jadi struktural terbentuk, nama belum ada waktu itu. Struktural terbentuk tapi nama belum ada. Ya, jadi pas sudah strukturalnya terbentuk, kami masing-masing cari ide nih namanya apa yang bagus. Bahkan saya sempat idein gini, singkatannya sempat waktu itu saya buat hipertensi namanya.
Hipertensi. Jadi kepanjangan itu Himpunan Pengusaha Bertindak Seluruh Indonesia. Jadi Bagus ya. Menarik, lucu. Jadi konsep kami organisasi ini bukan untuk ruangnya cuma untuk DPPU aja, tapi kami udah berpikir nanti ini ke depannya Huta bisa besar nih, jadi skala nasional gitu kan. Jadi makanya kenapa Himpunan UMKM Taman Alun-Alun tinggal nanti ditambahin Penajam Pasir Utara gitu kan. Jadi Huta itu cuma Himpunan UMKM Alun-Alun. Jadi kalau nanti kami ada lagi dapat rekanan dari dari kota yang lain dengan punya konsep UMKM di alun-alun juga, ya kita tetap ngamain Huta juga seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk saat ini ya perkembangannya kami masih belajar dulu untuk sebatas di PPO aja gimana caranya kita sebagai UMKM sebagai penggerak ekonomi, karena kalau ada acara event tidak ada UMKM-nya kan juga gimana gitu kan. Nah, bias itu semua harus sebagai pelengkap lah untuk pengisi di suatu acara. Jadi kalau di alun-alun sendiri ini Huta pada saat kami membentuk tadi ya, pengurus kita berinisiatif gimana caranya nih kita buat legalitas, itu yang pertama. Legalitas. Jadi biar kita bisa diakui juga. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar komunitas biasa yang hanya sekedar bentuk nama, bentuk kelompok, ya udah sampai sebatas itu aja. Tapi kami membuat legalitas. Alhamdulillah untuk legalitas kami mandiri kemarin, tidak dari pemerintahan, kami dari notaris legalitasnya. Terus sekarang Huta juga udah punya CV juga. Jadi selain ada legalitas kelompok, kami udah punya legalitas CV juga. Kayak gitu. Jadi itulah sebenarnya kalau untuk asal usul terbentuknya Huta seperti itu. Sekarang jumlah anggota berapa Mas kira-kira? Kalau jumlah anggota ini yang aktif atau keseluruhan nih? Kalau keseluruhan. Kalau keseluruhan itu 169 UKM. Tapi kalau untuk yang aktif saat ini sekitar 120-an lah. Terus untuk Huta ini kan kayak organisasi tadi yang sudah legal tadi kan. Itu gimana kalau misalnya? Apakah semua UMKM yang ada di Penajam itu termasuk di dalam Huta, atau apa yang khusus di Taman Alun-Alun itu atau bagaimana? Jadi Huta ini kan memang himpunan UMKM Taman Alun-Alun, jadi khusus untuk di Taman Alun-Alun yang ada di Penyambulun aja yang kami himpun. Nah, kebetulan juga teman-teman UMKM yang ada di Alun-Alun ini kan memang dari Kecamatan Waru ada, Babulu ada, cuman Sepaku aja yang nggak ada, mungkin karena kejauhan juga. Jauh banget Jadi Penajam, Sepaku sama Waru. Jadi untuk UMKM yang luar daripada alun-alun, kita masih belum ini, kita cuma fokus di alun-alun aja. Seperti itu. Kalau untuk saat ini Mas, misalnya nih, saya orang baru nih, saya mau jualan di alun-alun, saya mau bergabung di Huta gitu, bisa nggak? Atau bagaimana caranya gitu biar ikut bergabung di Huta gitu? Saya misalnya orang baru kan bisa banget. Itu sangat memungkinkan banget. Jadi tapi ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dilengkapin. Terus memang regulasinya ya untuk aturan mainnya di kami sebagai sebelum menjadi anggota Huta itu ya harus terdaftar dulu di Perindakop. Harus terdaftar dulu, mereka harus daftar dulu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Habis itu nanti diarahkan ke Huta. Saya masih ngawang nih. Di dalam itu selain tentu saja berserikat kan, itu manfaatnya sudah nggak usah diomong lah kan, jelas kan. Apapun yang berkomunitas pasti bermanfaat. Cuman orang-orang di Huta nih apa yang mereka lakukan sebagai sesama anggota? Misal kayak adakah ada family gathering kah atau apa gitu yang dilakukan bersama yang menjadi manfaat dari anggota ini, seperti itu? Kalau terkait ini ya kegiatan ya, paling kegiatan. Oke. Jadi yang pertama untuk kegiatan rutin, kami itu melaksanakan pentas seni setiap bulan sekali. Malam minggu itu. Setiap malam minggu. Jadi jadwalnya udah ditentukan sama Dinas Pariwisata. Ya, ini pun juga kemarin memang kenapa sampai kita Huta ini sampai harus mengisi ya. Karena memang waktu ada pertemuan sama Pak Sekda juga, ya kita memang sudah dihimbau untuk harus mandiri. Jadi dari sinilah kita belajar gimana caranya nanti dulu kan
OPD ya, dinas-dinas yang setiap malam minggu nampil, akhirnya kita juga ikut serta di situ. Nah, jadi setiap malam minggu setiap sebulan sekali kita pasti ikut pentas seni. Nah, terus tadi terkait kegiatan family gathering itu juga sudah kami laksanakan. Gitu. Itu agenda tahunan kami. Nah, terus ada lagi forum diskusi kita itu juga sudah kami laksanakan. Itu kemarin sih saya pengennya kalau bisa setiap semester ya setahun itu 2 kali kita lakukan forum diskusi. Jadi biar ada evaluasi terhadap kinerja kita selama ini. Seperti itu. Nah, dari program-program tadi kan kita udah ada family gathering gitu Mas ya, ada apa tadi? Forum diskusi ya, forum diskusi. Ada nggak sih rencana ke depan seperti pelatihan atau pendampingan usaha untuk teman-teman UMKM yang ada di dalam situ gitu? Jadi untuk pelatihan dan pendampingan itu kan memang dari dinas Perindako pun sering ya, bahkan dari dinas pariwisata yang Ekraf itu juga pun sering melakukan pendampingan. Jadi kita sebenarnya ikut dari ini aja sih, ikut dari pemerintahan. Kalaupun ada ya kami pasti ikut, menyesuaikan juga lah. Nah, kalau terkait Huta sendiri, saya sih pengen ya untuk kedepannya, karena kan memang ada satu program yang memang saya pengen buat biar teman-teman itu bisa bukan hanya sebagai pelaku UMKM aja, tapi bisa belajar gimana caranya menyusun laporan keuangannya sendiri. Seperti itu. Kalau selama ini kan pendampingannya kan lebih banyak ke produk ya. Tapi belum ada yang menyangkut ke administratifnya sebagai apa dia bisa memanage keuangannya sendiri seperti apa. Jadi ada program namanya kasir digital. Kasir digital. Jadi suatu perangkat kasir itu ada mesin kasirnya, terus ada mesin printernya juga, terus nanti ada aplikasinya juga, di mana nanti aplikasinya itu melaporkan hasil penjualan, bukan hanya dari hasil penjualan aja, termasuk HPP, sampai nanti penyusunan ke laba ruginya UMKM itu ada semua di aplikasi itu. Itu sudah kami buatkan proposalnya kemarin, saya lupa bulan berapa ya. Tapi itu kayaknya anggarannya untuk tahun depan. Itu provinsi yang ini. Kami mengusulkan ke Perindako provinsi. Ya, semoga aja bisa tercapai ini ya kan. Ya karena harapan saya teman-teman di Huta ini, meskipun kami ini kesannya kayak pedagang kaki PKL ya. Bertenda ya kan di luar itu. Gimana pengunjung itu bisa datang ke alun-alun, belanja di pedagang kaki lima, bisa menikmati produk kami, sama kesannya UMKM Huta itu serasa kayak kita belanja di mall. Ya, karena kan nanti pasti bakal ada struk. Kalau dari mesin kasir yang tadi saya bilang itu gitu loh. Jadi ada efek digitalnya di situ juga, terus terkait laporan keuangannya juga teman-teman bisa manage di situ. Jadi itu program sih yang mungkin insya Allah bisa ini nanti bisa terpenuhin lah untuk teman-teman di alun-alun. Jadi kalau di dalam Huta evaluasi kayak bisa nggak misalnya anggota Huta kayak di forum diskusi rutinnya kayak ini kok penjualanku turun ya, gimana ya cara naikinnya, ada nggak yang mengadu-ngadu seperti itu untuk saling berbagi ide? Ya harusnya di forum diskusi itu seperti itu sebenarnya. Ya silakan kalian sampaikan. Jadi kemarin forum diskusi yang kalau kami bilang sih volume pertama ya, volume awalnya itu kami mengundang Kepala Dinas Perindako dari pariwisata sama dari Perkim juga waktu itu kami undang. Jadi silakan teman-teman menyampaikan untuk pemerintah apa. Nah habis sudah itu nanti kita forum diskusi lagi sesama anggota. Jadi teman-teman ya adalah menyampaikan seperti itu. Ya, tetap untuk peningkatan gimana caranya biar alun-alun bisa tetap ramai. Pengunjung juga bisa tetap bertahan di alun-alun untuk tiap malam minggunya. Kalau yang terakhir belakang ini ada fenomena Rojali dan Rohan. Itu yang di mereka orang-orang ke mall cuma lihat-lihat rombongan jarang beli itu, cuma lihat-lihat. Itu mereka aku baru tahu itu istilahnya. Tapi itu terasa nggak Mas di pasar UMKM belakangan ini ada nggak penurunan daya beli di masyarakat? Kalau di alun-alun sendiri ya, khususnya untuk alun-alun sendiri, saya nggak. Kalau dari anggaplah UMKM saya sendiri ya misalnya, itu pasti ada. Karena ya
dari awal tahun kayaknya mungkin ya udah berasa banget. Oh iya. Dari awal tahun udah berasa banget. Tahun ini ya terasa. Ya tahun ini berasa banget penurunan yang tidak juga signifikan. Tapi ada tren penurunan itu. Ya, tapi ada tren penurunan itu. Ya. Gitu. Jadi ya, tapi setelah saya cermati, ya kayaknya bukan di sini aja deh. Itu Iya benar. menyeluruh seluruh Indonesia. Nah ya itu. Nah, karena memang saat ini kan infonya kan memang daya beli masyarakat kan menurun ya. Iya benar. Daya belinya terus properti juga, harga properti juga stagnan juga. Iya, Jadi uang yang berputar itu kan sangat lambat ya. Iya jadinya. lambat sekali. Orang jadinya mau ke alun-alun udahlah nikmatin acara aja. Tapi untungnya di alun-alun ini meskipun orang itu tadinya niat cuman tadi rojali aja, jarang beli. Tapi kalau udah ngeliat UMKM, wah aduh aku pengen gitu kan mau beli, misal mie kissing aja ya kan. Saya rasa uangnya mereka pun juga walaupun itu pas-pasan cukup aja untuk di kantong pasti mereka beli. Iya, nggak ada istilah sih orang di alun-alun itu cuman rojali aja, pasti mereka cuman walaupun sedikit, walaupun cuma ST aja beli, pasti mereka beli di sana. Nggak mungkin Iya. Iya sih ya, benar. Sekarang tuh kalau cari makan tuh gampang loh. Iya. Dulu saya waktu pertama datang ke sini tuh bingung mau cari makan di mana. Tapi sekarang karena ada alun-alun, jadi setiap ada teman-teman UMKM di alun-alun, jadi kayak malam minggu tuh ke situ aja gitu loh kalau cari makan. Benar, itu yang saya rasakan. Jadi sebelum saya jadi UMKM di alun-alun, memang setiap weekend Sabtu pasti saya nyebrang ke Balikpapan. Iya betul. Pasti saya. Oh iya benar. Ya mau kemana lagi gitu loh, Penajam apa yang dicari coba ya kan. Kalau makan ya lalapan, nasi goreng gitu kan. Gak ada yang jajan-jajanan kekinian yang saat ini yang ada di alun-alun kan. Nah, dengan adanya alun-alun ini ya memang akhirnya masyarakat yang tadinya sering ke Balikpapan jadinya prioritas utamanya sekarang, apalagi kalau sekarang ya kondisinya daya beli menurun, daripada ke Balikpapan mending ke alun-alun aja, lebih irit, modal 20.000 udah bisa makan sama minum sudah kan, kayak gitu. Jadi ya itu yang saya rasakan memang benar-benar ini impactnya ada alun-alun. Jadi ya salah satunya juga kenapa ya kami bentuk tadi kita kembali lagi tadi ya kami bentuk Kuta itu gimana caranya biar kami ini bisa tetap bertahan di alun-alun. Bisa tetap berjualan di alun-alun. Itu salah satunya motivasi kami sehingga bisa membentuk organisasi Kuta ini seperti itu. Karena ya memang ini luar biasa ya, ini kembali lagi saya bilang Pak Marbun. Ya, dia punya apa ya? Kalau saya bilang sih dia lebih pro banget ke UMKM. Apa UMKM gitu kan. Dia memprioritaskan UMKM. Bahkan setiap malam minggu itu rasanya cuma bisa dihitung jari tuh beliau itu Pak Marbun itu absen dari absen ya benar. Pasti ada terus dia tiap malam minggu. Nah ini yang membuat kami makin semangat dan kami pun juga teman-teman pengurus yang ada di Huta. Udahlah, kita tetap lanjut ya dengan organisasi Huta ini kita tetap lanjut gimana caranya apa yang sudah diberikan sama Pak Marbun kemarin, kesempatan buat kami jualan di alun-alun tetap kita harus lanjutkan gitu loh. Jadi Penajam ini sebenarnya kalau masyarakatnya berpikirnya yang sama mungkin ya, gimana untuk weekendnya udahlah kita isinya di Penajam aja. Jadi perputaran keuangan kan berputarnya di sini. Selama ini kan kita berputarnya di Balikpapan gitu. Nyari uangnya di sini Mas. Nyari uangnya di sini. Diputarnya di sana. Ya bukannya gimana sih enggak. Kita cobalah kita yang mengutamakan lokal kita dulu lah. Ya. Benar, saya setuju. UMKM lokal kita harus berdayakan sehingga perputaran keuangan itu bisa makin cepat dan pembangunan juga makin cepat di sini. Iya. Kita utamakan domestik Penajam dulu. Penajam juga. Penajam ini bukan kampung saya Mas, tapi saya ngerasa kayak di kampung sendiri di sini. Tadi saya sempat dengar ya Mas mau jualan di mana? Di IKN. Jadi saya jadi kepikiran kan UMKM ini masing-masing kayak nyari lapak tadi ya. Itu ada nggak kayak entah di grup Huta atau gimana? Malam minggu ini di sini, malam ini di sini ada acara di sini ada itu gitu sering nggak Pak? Jadi kalau di grup ya, kalau ini kesepakatan teman-teman kemarin, kita memang kalau untuk di Huta ini
memang fokusnya untuk di alun-alun. Oh gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau saya sih pengennya teman-teman nanti kalau sudah memang belajar dan udah matang usahanya di alun-alun, kan pasti harus mengembangkan lagi. Iya. Jadi kalau tadi terkait kita nge-share di grup, kita paling menginformasikan aja. Iya. Kita menginformasikan ini ada event nih. Oh iya. Gitu. Sini. Nah, tapi kalau biasanya kalau event-event di IKN ini kan memang sudah kan IKN itu sudah ada ini ya, sudah ada punya binaan sendiri. IKN itu jadi ada UMKM sendiri ya. Kami sempat pun juga saya bawa anggota-anggota kemarin kita ada jualan sekitar 9 orang di IKN tuh. 9 UMKM maksud saya. Ya lumayan sih, lumayan jauh maksudnya. Kalau seandainya ya teman-teman ini bisa produknya tembus ke IKN, bisa memasarkan produknya di IKN, itu bisa menaikkan luar biasa kelasnya UMKM. Karena yang kelas skalanya saat ini kan masih mikro ya kami ya. Iya. Kalau untuk ke IKN itu harusnya sudah naik lagi, udah jadinya ke retail sebenarnya kan. Tapi ya nggak ada salahnya sih coba-coba di sana. Makanya kalau tadi nge-share di grup, biasanya kami nge-share tapi banyak yang nggak mau karena jauhnya itu. Oh, iya. Iya, benar. Transportasi ya, logistiknya lumayan buat masuk ke sana. Iya, betul, itu benar. Nah, ini lagunya lagi salah satunya himpunan nih. Karena kami sudah berpikir gimana transportasi di sana mahal, apalagi kalau kami harus pulang pergi. Iya. Jadi kami kalau masing-masing nih 9 orang, berarti kalau masing-masing pakai mobil kan 9 mobil tuh. Iya. Yang dibawakan. Akhirnya kemarin kami sepakat terus dihitung-hitung lagi 4 mobil pun cukup. Jadi kan lumayan lebih mengirit ongkos lagi kan. Nah, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana hubungan Huta dengan pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait dengan UMKM itu? Gitu. Apakah Hubungannya? ada kolaborasi atau apa sih maksudnya namanya? Tapi sejauh ini positif kan ya Mas ya? Hubungan dengan pemerintah daerah, maksudnya dinas-dinas seperti apa? Ini dinas Perindak apa ya? Perindak ya. Suportif ya selama ini? Iya, alhamdulillah pemerintah sangat mensupport banget. Sangat mensupport banget. Ini makasih banyak buat pemerintah sebelumnya ya. Iya. Karena ya sampai saat ini masih konsisten berada di samping kami UMKM, masih pro sama UMKM. Iya. Bahkan juga di alun-alun masih dinas-dinas yang lain juga pun masih support juga. Saya ucapin terima kasih banyak karena kalau tidak ada keramaian di alun-alun, Penajam ini bakal jadi sepi. Iya benar. Karena memang saya ngeliat udah jadi role modelnya Penajam nih alun-alun nih. Iya. Udah jadi tempat wisata sudah. Betul. Itu kalau infonya nanti mau dipindah, ya itu bakal lebih ramai lagi mungkin ya. Oh iya. Mudah-mudahan aja lah ya. Pindah yang di lapangan rumput di Ada lah rumput. di depan itu bukan ya? Depan stadion. Depan stadion. ya. Ya itu rumput. Nah kalau di situ kami jadwalnya bukan malam minggu aja, Oh iya. tapi tiap hari. Oh iya. Luar biasa ya. Penajam. Mungkin jadi bakal jadi lapangan merdekanya Balikpapan. Itu Iya, kalau jadi alun-alun, tempat olahraga, tempat orang dagang, pentol-pentolan, somai, itu di Balikpapan itu lapangan merdeka. Ya, itu nanti konsepnya bahkan lebih bagus lagi daripada lapangan merdeka. Iya iya iya. Ya, mudah-mudahan aja ya. Ya semoga. Nanti kalau pindah ke situ namanya masih tetap Huta, Mas. Huta tetap melekat. Oh iya. Ya, itu udah jadi identitas. Iya, udah jadi betul. identitasnya kami sebagai UMKM yang ada di alun-alun. Dia mau kemanapun juga Tetap Huta. Huta ya. Iya di sana kan tetap alun-alun. Oh iya. Iya, tetap. Tapi namanya, tapi depan stadion kayaknya namanya udah berbeda. Itu. Alun-alun depan stadion. Iya. Kok masih nama sendiri? Tetap Huta Onda ya. Orang pasti bilangnya kayak gitu ya. Iya, Wah, benar. ada ini alun-alun pindah di depan stadion. Jadi namanya alun-alun depan stadion. Iya. Iya, jadi hubungan sama pemerintah tadi bagus ya. Bagus. Ya, Alhamdulillah ya. Pemerintah daerah bisa support. Iya, kami pun tetap sejalan gimana pemerintah menginstruksikan, mengeluarkan Iya, iya. edaran apa segala macam terkait UMKM, kami tetap sejalan sama pemerintah. Iya. Bahkan kami tetap konsisten apa yang diinstruksikan ke kami untuk mengisi pentas seni setiap bulan sekali. Iya. Itu tetap kami jalankan sampai saat ini. Nah, bagaimanapun Taman Alun-Alun ini sudah menjadi sumber utama penghasilan buat teman-teman UMKM. Iya benar. Kan harapannya kan
UMKM itu semakin banyak, tapi UMKM yang sudah ada itu ditingkatkan skala bisnisnya. Itu bagaimana dari pandangan Mas sendiri? Kalau saya, teman-teman ini sering saya bilang, ayo brand itu lebih dipertajam lagi. Iya, benar. Brandnya kalian lebih dipertajam lagi. Selain brand dipertajam, kualitas produk juga yang terutama. Iya. Iya kan. Terus pemasarannya juga. Jadi lebih saya tonjolkan ke brand sih. Makanya teman-teman itu kamu wajib sudah ada logonya nih, ya kan? Iya. Kamu sudah wajib ada namanya nih. Yang tadinya cuman lapak nama sendiri, ya kan? Sekarang udah ada namanya masing-masing, kayak gitu. Karena dari brand itulah nanti kalian bisa mau jualan dimanapun nanti. Kalau orang sudah tahu produk kalian kan udah paham itu. Oh ini ada, misalnya kayak saya Mickey Sing. Saya kemanapun, oh ya ada Mickey Sing di sini. Itu udah jadi brandnya orang udah matang banget tuh brandnya kan. Iya benar. Bahkan orang lebih tahu brandnya daripada ownernya. Saya rasa itu contoh brand yang berhasil ketika brandnya lebih dikenal daripada orang-orang di belakangnya. Betul. Karena brand lebih menonjol. Mas, apa harapan terbesar nih dari Huta kepada pemerintah? Pada pemerintah bisa disampaikan di sini gitu. Kami tidak banyak mau. Ya. Kalau ditanya apa sih maunya Huta gitu kan, apa sih maunya teman-teman dari Huta gitu. Kalau kita nanya satu-satu habis mungkin catatan di satu halaman itu. Ya kan. Benar. Kalau saya pribadi yang ditanya apa sih harapan besarnya pemerintah untuk UMKM gitu kan. Kalau saya berbicara UMKM ya. Jadi kalau untuk harapan kami UMKM, ya, pemerintah kami mohon dengan sangat ya kan. Coba kita berpikir sama-sama gimana caranya memberdayakan UMKM lokal, terus gimana caranya perputaran keuangan yang ada di Penajam Pasar Utara ini bisa makin banyak dan makin cepat lagi perputarannya, sehingga ya orang-orang yang mungkin tadinya mohon aja kalau mungkin UMKM yang masih low bisa naik kelas lagi seperti itu kan. Jadi harapan saya sih cukup ini aja sih, perhatian dari pemerintah. Kami tidak banyak, kami nggak minta apa-apa, cukup perhatian aja. Itu aja yang kami support terbesar itu adalah perhatian ya kan. Kalau untuk pesan-pesan kepada warga PPU atau pemuda-pemudanya nih yang pengen ikut andil dalam ekonomi di Penajam, mungkin pengen buka usaha, ada saran pesan atau masukan? Mau buka usaha ya? Iya, apapun itu. Nah, kalau terkait alun-alun, ayo warga PPU. Ini dia. Kita ke alun-alun, kita nikmatin suasana bareng-bareng di alun-alun, kita ceria bareng, kita bahagia bareng di sana, ya kan? Kita kenyang bareng di sana ya kan? Kita ramaikan alun-alun. Uang juga nggak bakal habis kalau cuma di alun-alun aja. Iya. Kalian udah dapat kepuasan semuanya di alun-alun dengan budget yang nggak begitu besar gitu. Benar. Karena ya memang penduduk PPU ini haus akan hiburan, ya kan? Coba lihat ya, kalau setiap ada acara, walaupun itu bukan artis pasti ramai. Iya benar. Itu kan menunjukkan bahwasanya memang masyarakat PPU ini butuh hiburan. Benar. Kalau saya flashback lagi, saya sebelumnya di sini. Pertama kali kalau saya berbicara, ditanya pandangan Penajam seperti apa waktu pertama kali ya 2007 itu. Yang saya ini rasakan sunyi banget. Tiap malam itu aku dengerin suara kodok. Suara kodoknya pun juga sama kayak orang mukul-mukul tiang. Tapi sekarang alhamdulillah udah saya lihat luar biasa banget. Penajam lebih berkembang ya dari 5 tahun sebelum tahun 2025 ini, dari 2020 itu luar biasa. Bahkan pagi pun kalau kita berangkat kerja misal, kita ngeliat kendaraan itu udah ramai banget. Bahkan untuk menggeser mobil saya aja ke jalan raya misal untuk berangkat kerja itu udah butuh waktu lama banget. Berarti kan menandakan bahwasanya Penajam saat ini udah ramai banget. Iya. Dan ya kalau saya sayang banget kalau keramaian ini, dan akhirnya teman-teman masyarakat yang ada di Penajam ini harus belanjanya ke sebelah. Kayak gitu. Benar. Jadi ya ayolah kita ramaikan
tiap malam minggu di Penajam. Ya, kalaupun nanti sudah pindah di alun-alun baru, bisa hari-hari di sana untuk cari tempat keramaiannya. Ya, oke. Ada satu Mas pertanyaan terakhir. Udah disuruh closing Mbak. Ini pertanyaan dari netizen. Oh iya benar lupa. Ada dari netizen. Iya, boleh ya? Tambah lagi dong 1 jam. Boleh lagi ya. Sudah. Jadi bagaimana katanya tips dan cara-cara agar konsumen UMKM itu bukan hanya berasal dari PPU, tetapi juga bisa dari luar PPU. Dari luar PPU. Nah, itu sekarang kan serba digital nih ya. Iya. Oh iya, digitalisasi. Berarti kan UMKM bukan hanya offline lagi untuk memasarkan produknya, tapi sekarang udah online ya kan. Bahkan platform digital kayak Shopee, terus Tokopedia dan lain-lain itu kan udah membuka peluang kan sebenarnya. Iya. Nah, cuman kalau untuk produk teman-teman UMKM alun-alun memang kayaknya bukan berat sih, enggak, karena kan namanya makanan basah ya. Kalau untuk masih belum bisa untuk dipasarkan secara online. Tapi kami ada program, Mbak. Kami ada program namanya Pejalan. Ini program ini saya. Aduh, habis ya waktunya. Apa ini? Timer siapa ini? Lanjut aja Mas. Lanjut. Jadi ini program Pejalan namanya, kami kasih nama. Pejalan. Tapi belum jalan-jalan programnya. Iya. Jadi kepanjangannya itu pengen jajan tapi malas jalan. Pejalan. Pengen jajan tapi malas jalan. Jadi konsumen atau pembeli yang mau beli makanan di jajanan di alun-alun, UMKM di alun-alun, tidak lagi harus datang ke alun-alun gitu loh. Jadi bisa lewat online seperti itu. Ini saya masih nyusun ininya, konsep programnya. Mungkin sekilas konsep programnya seperti itu. Tinggal kerja sama aja sama ya mungkin kayak Maxim mungkin ya. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi untuk memasarkan online itu ya enak banget sekarang tuh. Kalau kan sudah ada platform digital ya, benar. Kita tinggal buat akun, udah masukin produk-produk, tinggal terima pesanan aja dari pembeli. Kan? Iya benar. Nah, tadi kan sudah dari pesan-pesan untuk sobat warga Penajam Pasir Utara ya. Sekarang ada nggak Mas pesan-pesan untuk teman-teman UMKM, baik yang di dalam huta maupun yang di luar? Oke, buat teman-teman UMKM, ya kita paham saat ini kondisi ekonomi secara global ya, global. Yes. Indonesia ini lagi menurun, ya kan. Ya saya pesan teman-teman tetap bertahan aja. Saya rasa di kondisi saat ini bertahan aja kita udah cukup luar biasa ya. Kita harus bertahan dalam kondisi apapun. Tetap semangat teman-teman UMKM yang ada baik di alun-alun maupun UMKM yang ada di luar. Jangan menyerah ya, karena dalam kondisi apapun kalau kita bersama-sama semuanya kan, kita bergandengan semuanya, saya rasa itu bakal memperkuat mental kita lagi biar bisa lebih maju lagi dari saat ini ya. Tetap semangat aja sih ya, jadi jangan menyerah apapun kondisinya, kita tetap harus berusaha ya. Jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Kalau misal ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan bersama-sama, ayo kita bicarakan lagi bersama-sama sama teman-teman UMKM yang lain, karena biar gimana pun kita ini UMKM merupakan penggerak ekonomi juga. Iya, setuju. Salah satunya sama juga kami ini wadah terakhirnya penampung uangnya masyarakat. Iya. Ya, pegawai gajian belanjanya pasti ke UMKM. Iya. Ya kan. Kontraktor ingin menjalankan pembangunannya, proyeknya, ya, pasti belanjanya ke UMKM. Ya kan. Kita ini sebagai penampung terakhirnya, denyut nadinya ekonomi yang ada di Penajam Pasir Utara ini tergantung dari kita. Oke, mungkin itu aja. Oh, itu aja. Ada lagi? Gimana? Ada lagi. Yang di belakang layar ada. Gak ada pertanyaan? Tumben biasa nanya-nanya ini. Bisa diputar ke sana enggak kamera, enggak usah. Nanya aja, Pak. Udah, enggak ada. Ya? Cukup ya.
luar biasa sekali 1 jam ya, tidak terasa. obrolan kita hari ini. Dari sini kita jadi tahu bahwa UMKM yang ada di alun-alun ini mereka tidak hanya berjualan, tetapi juga ada upaya untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat. Nah, jangan lupa juga untuk seluruh masyarakat untuk terus mendukung UMKM. Karena langkah kecil dari kita itu adalah salah satu upaya untuk melahirkan kekuatan besar untuk daerah kita tercinta. Menyenangkan ya? Iya, betul. Pembicaraan menyenangkan, fun, tentu saja berbobot dong. Cuman kita dari tadi disuruh begini-begini dari belakang. Belum makan siang kan. Itu kepala tim kreatifnya yang mana sudah. Sudah kita akhiri aja ya. Iya. Jangan lupa disuruh subscribe. Nonton. Terima kasih buat Dinas Perpustakaan. Terima kasih Dinas Perpustakaan. Terima kasih, ini luar biasa podcastnya UMKM yang jadi narasumbernya. Iya. Ya kan, ini kalau ada yang podcast yang lain di luar sana, ayo silakan undang. Betul. Iya, benar-benar. Seingat saya ada beberapa podcast di Penajam Pasir Utara nih ya yang tapi belum ada yang ngundang, baru Dinas Perpustakaan. Sukses. Ya, kita akhiri kali ya, sudah 1 jam pembicaraan menyenangkan, banyak informasi. Sekali lagi kami ingatkan, perpustakaan itu nggak cuma tentang buku, karena perpustakaan itu sebetulnya bukan tentang buku, tentang literasi. Jadi buku hanya wadah. Jadi apapun yang kita bisa pelajari, kita ada bidang keilmuannya, itu adalah literasi. Jadi ini adalah perpustakaan. Tonton di akun YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip. Salam literasi. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Assalamualaikum. Salam literasi. Oh gini ya, literasi. Iya. Salam hutannya nggak ada? Hah? Hutan nggak ada slogan apa? Kayak ada cuan. Cuan. Boleh. Salam cuan.